Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa qala fi ayatil ukhra, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kembali pada subuh hari ini kita bersama-sama telah dapat melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat bernilai baik dan diterima di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Alhamdulillah juga sampai kepada kita. Ajaran Islam yang memberikan pedoman kepada kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia yang sementara ini dan sangat menipu kita. Kalau kita tidak hati-hati dalam kehidupan dunia ini, kita bisa sengsara di dunia dan sengsara juga di akhirat. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini walaupun hanya sementara, tapi menentukan untuk kehidupan kita yang panjang di akhirat nanti. Makanya Nabi mengatakan, ad-dunya darul amal, akhirah darul jaza. Dunia adalah tempat kita beramal, tempat kita bekerja. Akhirat tempat kita menerima balasan dari apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Jadi kita di akhirat nanti hanya mendapatkan apa yang pernah kita lakukan di dunia. Semakin banyak kita melakukan sesuatu yang baik, maka semakin banyak juga lah kita terima nanti di akhirat. Kalau kita tidak melakukan apa-apa atau melakukan kesalahan, ya itu akan menjadikan kita rugi di akhirat.
Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita selalu waspada dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara dan sangat menggoda kita. Ibu-ibu apa yang dihormati, subuh ini ceramah kita judulnya adalah menjadi pribadi yang khusyuk. Awak kena cok mendengar, malah cok bertanya, nah khusyuk tu kadang awak mengeluh, aku dah nemu khusyuk ambo sembohyang. Kadang takbir, lagi khusyuk. Sudah tu imam lepas baca Fatihah, pangan awak akan malah. Ya tak? Tak ada orang yang bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Ada tak yang bisa? Semua awak sadonya, apa batik tu juga. Ada orang yang mengatakan khusyuk itu, yo kalau lah takbir tu, misalnya solat, yo tak tahu apa-apa lagi sampai salam. Hanya ingatannya kepada Allah. Nah ibu-ibu apa yang dihormati, ada kejadian atau yang terjadi pada diri Nabi ketika beliau sedang sholat. Pernah Nabi sholat menjadi imam. Lalu ketika itu Nabi itu lama sekali sujudnya. Lalamu Nabi sujud, indahnya tegak-tegak. Sehingga jemaah bertanya-tanya, sahabat, bah kok indahnya Nabi kok berdiri lama sekali sujud. Setelah itu Nabi baru berdiri. Nah selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi sujudnya lama sekali? Beda pada biasa. Apa kata Nabi tadi? Ambo sedang sujud tadi, cucu ambo naik di punggung ambo. Ya, ibu-ibu pernah ada di rumah kata bapak-bapak, mungkin di rumah lah. Nah sedang sholat naiklah cucu Nabi Hasan di punggung, sehingga kata Nabi kalau ambo berdiri ini jatuh, tidak. Tentunya tersakitinya, sehingga saya lama sekali sujud, nyola turun baru ambo berdiri. Itu satu kejadian. Kejadian yang kedua, pernah juga Nabi ini sholatnya cepat, capek Nabi ku sholat, lebih cepat dari biasanya, sehingga ketika sholatnya selesai, ditanya oleh Nabi, oleh sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa sholat engkau hari ini terlalu cepat daripada yang biasa? Kata Nabi, tidakkah kalian tadi mendengar ada di belakang anak ketek menangis? Ada anak kecil menangis di belakang. Biasanya kalau ada anak ketek menangisnya dibawa oleh ibunya mungkin. Mungkin anak kau lah ingin menyusu. Ya dah. Ia ingin segera bertemu dengan ibunya, ia ingin menyusu. Makanya aku capek solat supaya anak itu tidak tersiksa lagi. Nah, dari dua kejadian kau, Nabi solat tu masih tahu tak dengan lingkungan? Masih memahami dan Nabi keadaan lingkungannya. Kalau seandainya Nabi itu solat sebetulnya tak tahu apa-apa lagi, tentu beliau tak paham lagi apa pokok cucunya yang naik atau tidak, pokok dia berdiri. Tentu beliau mau menangi anak orang di belakang atau tidak, Nabi tidak mau tahu karena sedang khusyuk. Tapi beliau pahami. Artinya apa? Ibu-ibu apa? Khusyuk itu ya, bukan setelah kita melakukan sholat lalu tidak tahu apa-apa lagi, tapi kita fokus
ya, menyembah Allah, merendahkan diri kepada Allah dengan tenang, dengan tumak ninah, dengan penuh ketenangan, dan tidak boleh terpengaruh, ya, dengan lingkungan lain. Ya, itu makanya kita fokus dengan bacaan kita. Kalau ada kejadian kita tahu dia. Sama kini ibu apa? Abo sedang ceramah, bantu ibu-ibu, bapak-bapak mencari kamu bos serius mana? Tapi piring yang bunyi itu tak ngaju dah buat. Ya. Jadi kita sholat, kita dengan bacaan kita mendengar juga, tapi kita tidak boleh terbawa pikiran kita dengan apa yang ada di lingkungan kita. Nah, ini yang diharapkan pribadi kita, bisa khusyuk, kocaro, bisa fokus, ya, bisa fokus. Nah, kini fokus kok kadang-kadang kalau zaman kini kasihan awak anak-anak awak nyo bisa fokus kalau jo HP nyo. Awak kadang-kadang bantu itu loh nak. Kalau lah jo HP itu dah basi ben keliling itu. Jadi ibu-ibu apa? Bagaimana untuk bisa kita khusyuk itu? Karena orang khusyuk itu adalah orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa orang yang beriman itu? Orang-orang yang dalam solatnya mereka khusyuk. Nah, kini bagaimana supaya kita bisa khusyuk? Tentu ada hal-hal yang menunjang. Ya, kalau kita sholat itu kekhusyukan itu mulai dari awal, malah mulai dari kita berwudu. Awak baik kamu saji, mulai awak fokus mengawak kamu saji pergi sholat. Apa rangkaian perbuatan yang akan kita lakukan dengan sholat itu harus kita lakukan dengan baik. Mulai dari berwudu. Dari berwudu itu saja nampak bisa kekhusyukan. Ada orang yang mau wudu, tiba di tempat berwudu mau tat. Ada yang berwudu itu asal jadi, mukanya tidak dibasuh sempurna, kaki kadang-kadang diulun ke keran, awak mau tajo menjalik kama-kama. Tapi kalau dari situ mulai, ingat yang kita basuh dalam berwudu, mukanya sempurna, tangannya sempurna, karena kita sudah konsentrasi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rangkaian-rangkaian itu harus diketahui. Jadi kemudian membuat khusyuk itu harus memahami apa yang kita lakukan. Awak paham melakukannya. Awak kalau ada bacaan, awak paham jo artinya. Itu akan sangat menunjang supaya awak khusyuk. Kita sholat, ya, bacaannya kita hafal, akan sangat baik sekali kalau kita paham dengan yang kita baca. Kita paham dengan yang kita baca. Contoh misalnya baca qul huwallahu saja lah. Kalau orang ada ilmunya, dia baca qul huwallahu itu benar-benar qul huwallahu ahad. Tapi ada juga orang yang tidak paham ilmu tajwidnya karena suara rancak barangkali, tidak tahu lah di mana panjang pendeknya. Ada juga yang baca qul huwallahu ahad. Kalau jangan kan rancak, tapi itu salah. Hanya tidak boleh panjang. Qul huwallahu ahad. Atau Al-Fatihah misalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi na'budunya salah. Dunya tidak boleh panjang.
Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu bagaimana paham? Tentu belajar. Nah, makanya belajar tuh dalam Islam tuh ibu-ibu apa? Wajib kan? Thalabul ilmi faridotun. Menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin wal muslimat. Bagi orang muslim laki-laki atau perempuan, dia wajib menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah nanti dia akan mudah melakukan segala sesuatu. Makanya dia tujuh waktu bisa belajar. Nah, jangan awak malu dalam masa tua. Dalam kemaja kadang-kadang guru ketek pada awak. Ya, kita diajarkan supaya memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang lain dan diperhatikan siapa yang menyampaikan. Kata Ali bin Abi Thalib itu kan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikanlah olehmu apa yang dikatakan. Jangan kamu perhatikan siapa yang mengatakan. Ya, kalau iko dan anu dah percaya betul dah. Wah, kalau iko artinya apa? Awak menceli orangnya. Bukan orangnya yang diceli, keceknya. Kalau istilah orang kampung sederhananya, kalau yang keluar dari ayam tu tolu, ambil. Kalau yang keluar dari ayam tu ciri, jangan serobik lu ambil. Artinya kita harus tahu. Jadi kalau kebenaran itu datang walaupun misalnya dari anak awak sendiri, awak kan kadang-kadang barik menerima kebenaran dari anak awak tu. Dan lo yang kaya jajah, kadenya minta belanja baru. Jadi kita harus perhatikan apakah yang disampaikan itu benar. Kalau benar, ambil dari siapapun. Dah usah lo kajinya mengecek pandainya. Kerajuan. Dah usah tu dah urusan awak. Yang kita ambil apa? Pelajarannya. Unzur man ma qila wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, yang dikatakan. Jangan kamu perhatikan siapa yang mengatakan. Nah, ibu-ibu apa yang dihormati, sehingga orang yang khusyuk itu, ya, dengan ilmunya, dengan ketenangannya, basuhlah apa yang awak baca dalam doa iftitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun yang kita lakukan, semuanya adalah untuk Allah. Nah, ini dikatakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 45 itu, ayat 46. Siapa orang yang khusyuk itu? Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang selalu punya pandangan bahwa apa yang dilakukan itu hanyalah karena Allah, karena dia yakin nanti akan bertemu dengan Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Dia nanti akan ketemu dengan Allah dan dia pasti akan kembali kepada Allah. Itu menjadi titik fokus bagi orang yang khusyuk, sehingga apapun yang dilakukan hanya ikhlas karena Allah, dilakukan dengan penuh ketenangan dan pemahaman yang baik. Nah, ibu-ibu apa yang dihormati, barangkali itu yang perlu kita, yang bisa kita sampaikan subuh ini. Mudah-mudahan burung lah banyak lah bunyi lah. Burung lah berbunyi, piriang lah berbunyi lah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan subuh ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.